Hai pendengar semua, selamat datang dan mendengarkan audiobook dari Audiotun. Kita lanjutkan novel karya K.L. Nurmala yang berjudul Tuan Muda yang Terhina. Dengan pengisi suara Restika. Dan inilah episode yang ke-47, Tiba di Dubai. Selamat mendengarkan. Cukup lama Adipura berada di ruangan Walid. Ayah Natasha itu tidak menyangka bisa langsung dekat tanpa rasa sungkan dengan tuan muda itu. Tak hanya wajahnya yang rupawan, gaya bicara Walid yang santai mampu mencuri hati Adipura. Dari Walid, Adipura mengetahui latar belakang Arjuna. Meskipun dalam diri Arjuna terdapat Dar Al-Fatih, tetap saja ia terlahir dari seorang pelayan. Bagi Adipura hal itu kenyataan yang tidak mungkin bisa diubah. Sampah tetaplah sampah, decihnya. Setelah dari Al-Fatih Group, tujuan Adipura selanjutnya adalah kantor pengacara Santoso dan partner. Ia ingin memastikan serah terima pengalihan saham atas nama Al-Fatih Group di Adipura Land pada Natasha dipercepat. Jika Natasha sudah mendapatkan saham itu, Adipura tidak perlu khawatir lagi dan meminta Natasha bercerai dengan anak pelayan itu. Mobil yang membawa Adipura tiba di kantor Santoso. Adipura disambut hangat oleh pengacara handal itu. Tanpa basa-basi, Adipura mengutarakan maksud kedatangannya ke tempat itu. Namun ia harus tertohok dengan apa yang disampaikan Santoso. Nona Natasha menolaknya, ujar Santoso. Apa? Itu tidak mungkin. Atau jangan-jangan kau dan tuanmu itu sedang mempermainkan kami? Tuduh Adipura. Itu mustahil, Tuan. Untuk apa Tuan Muda Arjuna melakukannya? Sebelum pergi, Tuan Arjuna sudah meminta saya menyiapkan surat keputusan yang tinggal ditandatangani Nona Natasha. Saya sudah meminta waktu untuk bertemu Nona Natasha untuk penandatanganannya. Tapi Nona menolak bertemu dan menolak menandatangani, Tuan. Saya bisa apa? Papar Santoso. Terlihat dari raut wajah pria itu rasa tidak suka atas tuduhan Adipura. Dasar anak bodoh, umpat Adipura dalam hatinya. Tak menunggu lama, Adipura langsung pamit dan kembali ke mobilnya. Ia menelpon Natasha, namun ponselnya tidak aktif. Karena saat ini sudah mulai sore, Adipura pun menuju ke rumah dan akan menunggu Natasha di sana. Dalam hati Adipura, tak henti-hentinya pria itu merutuki sikap Natasha. Sampai di rumah, Adipura merasa cukup lega melihat mobil Natasha sudah ada di garasi. Ia bertekad harus bisa membujuk Natasha agar mau menerima saham itu. Adipura langsung menuju kamar Natasha. Berkali-kali ia mengetuk pintu kamar itu. Natasha tidak membukanya juga. Adipura mencoba memutar gagang pintu. Rupanya Natasha mengunci pintu kamarnya. Adipura merasa kecewa. Pikirnya, mungkin Natasha pulang lebih cepat karena ingin beristirahat. Adipura pun memutuskan menunda sampai makan malam tiba dan berbalik menuju kamarnya. 2 jam kemudian, Adipura keluar dari kamarnya dan menuju ruang makan. Ia merasa heran karena tak melihat Natasha di sana. Apa Natasha belum kau panggil? Tanya Adipura ketus. Nona tidak ada, Tuan, sahut pelayan itu. Apa maksudmu? Aku melihat mobilnya di garasi, ujar Adipura dengan kening yang berkerut. Tadi sore Nona memang pulang, Tuan, namun tidak lama. Kemudian Nona pergi lagi menggunakan taksi, sahut pelayan itu. Adipura tak habis pikir. Kemana Natasha pergi? Dan belum pulang di jam segini? Dubai, Uni Emirat Arab. Pukul 23 waktu setempat.
Dinginnya angin laut kota Dubai menyambut kedatangan Natasha di negara yang terkenal dengan julukannya sebagai sarang orang kaya. Ini sudah larut malam dan Natasha memutuskan menginap di hotel. Natasha tak perlu susah payah mencari taksi karena ada hotel bertaraf internasional di airport itu. Natasha merasa yakin tidak akan sulit mencari kediaman keluarga Al-Fatih. Semudah ia menemukan nama itu di ponselnya. Restoran, hotel, and resort, villa, bahkan mall dengan embel-embel Al-Fatih bertebaran di negara tersebut. Hadir tanda tanya besar dalam benak Natasha. Jika keluarga Arjuna sangat kaya, mengapa Arjuna memilih hidup menderita? Natasha menatap cincin yang melingkar di jari manisnya. Jika benar Arjuna dari keluarga kaya, berarti benar dugaannya selama ini bahwa permata pada cincin itu bukanlah permata biasa. Aku lelah, ujarnya sembari merebahkan tubuhnya di atas kasur dengan kaki yang menjuntai di tepi tempat tidur. Natasha menatap kosong pada langit-langit kamar itu sambil bergumam. Malam ini akan jadi malam terakhir bagimu untuk bisa menikmati tidur yang nyenyak. Setelah aku ada di sana, jangan pikir kau akan merasakan ketenangan. Natasha pun beranjak dari posisinya dan berlalu ke kamar mandi. Ia akan tidur nyenyak malam ini dan bersiap memberikan kejutan pada Arjuna besok. Setelah selesai mengganti pakaiannya, Natasha bersiap untuk tidur. Istri Arjuna itu baru akan naik ke tempat tidur ketika ada seseorang memijit bel pintu kamarnya. Natasha merasa heran. Ini sudah tengah malam, dan ia tidak memesan apapun pada layanan hotel. Natasha berjalan mendekati pintu dan mengerutkan kening melihat wajah Ahmed di layar monitor di dekat pintu. Apa-apaan ini? Jadi Sani memberitahukan kedatanganku padanya? Apa Arjuna juga tahu? Dasar wanita itu tidak bisa dipercaya. Gerutu Natasha. Natasha membuka pintu kamarnya. Ahmed menyapa dan langsung masuk tanpa menunggu dipersilakan. Tidak sopan, umpat Natasha dalam hatinya. Selamat datang di Dubai, Nona muda, ujar Ahmed. Terima kasih, sahut Natasha malas. Pikirnya mau apa Ahmed kesini? Ia sudah lelah dan ingin beristirahat. Tuan muda belum mengetahui kedatangan Anda ke kota ini. Apapun yang Anda rencanakan, saya ingatkan Anda untuk tidak menyulitkan Tuan muda, ujar Ahmed datar. Apa kau datang hanya untuk mengatakan ini? Memangnya apa yang akan kau lakukan jika aku menyulitkannya? Kau akan lihat apa yang bisa dilakukan Natasha. Lagi pula, aku ini istrinya. Dan aku tidak akan pernah mau dipoligami. Apa karena dia kaya lalu seenaknya saja bisa menikah lagi? Jangan mimpi, tegasnya. Ahmed mengernyitkan keningnya. Ia tidak mengerti maksud dari ucapan Natasha. Poligami? Memangnya siapa yang mau menikah lagi? Meskipun Ahmed merasa heran, ia tak ingin berlama-lama di ruangan itu. Bagaimanapun Natasha adalah istri tuan mudanya. Saya permisi, Nona. Anda bisa menghubungi saya kapan saja. Saya juga akan meminta Rahul menjemput Anda besok, ujar Ahmed sembari meletakkan kartu namanya di atas lemari kaca yang terdapat di dekat pintu. Aku akan menggunakan taksi. Kau tidak perlu repot-repot melakukan itu, sahut Natasha ketus. Maaf, Nona. Anda tidak bisa sebebas itu di sini. Tenang saja. Tuan muda tidak akan tahu. Satu lagi. Gunakan kartu ini selama Anda berada di sini, imbuhnya. Ahmed meletakkan sebuah kartu seperti kartu ATM di atas kartu namanya. Lalu berpamitan pada Natasha. Natasha mengambil kedua kartu yang diletakkan Ahmed. Al-Fatih, Bang. Apa dia pikir aku tidak punya uang? Delik Natasha pada pintu kamarnya. Masa bodoh dengan itu.
Natasha yang ingin istirahat dengan tenang malam ini. Ia sudah tidak sabar melihat reaksi Arjuna saat melihatnya esok hari. Bersambung. Episode ini telah usai. Jika suka, jangan lupa tekan tombol favorit di audiobook novel ini. Terima kasih telah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.